Di saat banyak negara maju mulai beralih ke mobil listrik, Indonesia justru masih setia memakai mobil diesel. Alasannya sederhana, karena mobil diesel terkenal irit, kuat, dan BBM-nya murah. Apalagi kalau masih isi solar subsidi. Itu sebabnya mobil diesel tetap jadi favorit. Bahkan sering dianggap simbol kesuksesan, terutama kalau kita bicara Pajero atau Fortuner. Namun, harga mobil-mobil itu tentu tidak murah. Untungnya, masih ada beberapa mobil diesel yang harga bekasnya sudah turun jauh dan tetap layak dipakai. Maka, inilah 5 mobil diesel bekas di bawah 100 juta rupiah yang bisa jadi pilihan menarik. Nomor 1. Isuzu Panther 2005-2006. Kita mulai dari mobil yang hampir selalu ada di setiap pembahasan diesel murah, yaitu Isuzu Panther. Model tahun 2005 sampai 2006 sudah mendapatkan facelift, sehingga lampu dan grillnya terlihat lebih segar. Desainnya memang tidak banyak berubah sejak dulu, dan justru karena itu tampilannya terasa timeless. Mobil ini fleksibel karena bisa dipakai harian, dimodifikasi santai, bahkan dipakai off-road ringan. Semua tipenya juga sudah dibekali turbo, mulai dari LM Smart Turbo sampai Grand Touring. Mesin 4ZA1 2500cc direct injection mampu menghasilkan 80 HP dan torsi 182 Nm. Memang tidak secepat diesel modern, tetapi ketangguhan Panther sudah terbukti bertahun-tahun. Harga bekasnya berada di kisaran 70 hingga 80 jutaan. Dan karena Panther terkenal kuat, sekarang kita lanjut ke kompetitornya yang tidak kalah legendaris. Nomor 2. Toyota Kijang Capsule 1997 diesel. Kalau Panther disebut rajanya, maka Kijang Capsule diesel adalah rival yang selalu muncul dalam perbincangan. Mobil keluarga ini menggunakan mesin 2 liter 2400 cc dengan tenaga 82 HP dan torsi 162 Nm. Harga varian LSX tahun 97 bahkan sudah turun ke sekitar 60 jutaan. Namun karena belum memakai turbo, performanya terasa lemot dan suara mesinnya cukup keras. Meski begitu, desainnya ikonik, mudah dirapikan, dan mesinnya terkenal cukup bandel. Setelah membahas Kijang yang minim teknologi turbo, sekarang kita beralih ke mobil lain dari era yang sama. Nomor 3. Mitsubishi Cuda generasi kedua diesel. Mitsubishi Cuda generasi kedua hadir dengan tampilan yang lebih mengotak, lengkap dengan lampu kristal dan grill yang lebih modern. Bahkan secara proporsi, Cuda mirip dengan Panther. Mesinnya 2500 cc SOHC dengan tenaga 84 HP dan torsi 159 Nm. Karena belum turbo, karakter mobil ini mirip Kijang, yaitu kuat tetapi lajunya santai. Harganya mulai dari 60 jutaan. Tetapi Cuda dikenal memiliki beberapa penyakit, seperti overheat dan RPM yang tidak stabil ketika AC menyala. Walaupun begitu, kalau kita mendapatkan unit yang sehat dan punya bengkel langganan, mobil ini tetap sangat layak dipertimbangkan. Dan setelah melihat mobil keluarga dari Jepang, sekarang kita geser ke SUV Amerika yang sempat populer. Nomor 4. Chevrolet Captiva Diesel 2008. Chevrolet Captiva tahun 2008 hadir dengan desain yang modern pada masanya. Fitur keamanannya juga cukup lengkap karena sudah memakai airbag, ABS, EBD, dan pretensioner. Mobil ini menggunakan mesin 2000cc VGT turbo diesel common rail yang menghasilkan 150 PS dan torsi 320 Nm. Performa Captiva jelas jauh lebih unggul dibanding 3 mobil sebelumnya. Harga bekasnya sekarang mulai dari 80 jutaan. Namun walaupun begitu, Captiva punya beberapa masalah umum seperti kabel harness yang mudah rapuh dan resiko kompresi hilang akibat liner yang menggentong. Tetapi kalau kita mendapatkan unit yang sehat, Captiva tetap menjadi salah satu SUV diesel dengan tenaga besar yang paling terjangkau. Dan dari Captiva yang bertenaga, kita lanjut ke pilihan terakhir yang lebih muda dan cukup unik. Nomor 5. Chevrolet Spin LTZ Diesel. Berbeda dari kebanyakan mobil diesel, Chevrolet Spin memakai mesin kecil yaitu 1248 cc CRDI, tenaga 75 HP dan torsi 190 Nm,
membuat mobil ini irit tetapi tidak selambat generasi diesel tahun 2000 awal. Fiturnya juga lengkap karena sudah memiliki ABS, EBD, crash sensor, immobilizer, dan airbag. Harga unit manual berada di sekitar 90 jutaan, sedangkan versi Matic sedikit di atas 100 juta. Kekurangannya adalah suku cadangnya cenderung mahal dan bengkel spesialisnya tidak banyak. Jika di daerah kita tidak ada mekanik yang benar-benar paham spin, biaya perawatan bisa menjadi tantangan tersendiri. Itulah 5 mobil diesel bekas di bawah 100 juta rupiah yang masih layak dipertimbangkan. Bagaimana menurut kalian? Mobil diesel mana yang paling menarik untuk dimiliki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.